Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan irasional. Dengan video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Semoga dengan video ini, kalian dapat lebih memahami mengenai materi ini. Selamat memahami dan semangat belajar. Kita akan memahami mengenai beberapa definisi. Definisi yang pertama, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan tidak negatif yang dapat dinyatakan sebagai akar A kali akar A sama dengan A jika yang pertama A lebih dari sama dengan 0, maka akar A terdefinisi. Yang kedua, A kurang dari 0, maka akar A tidak terdefinisi. Yang ketiga, akar A tidak pernah bernilai negatif. Akar A lebih dari sama dengan 0. Lalu definisi yang kedua, pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat variabel atau peubahnya berada dalam tanda akar. Setelah memahami mengenai definisi bilangan irasional dan pertidaksamaan irasional, berikut ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Untuk akar fx kurang dari sama dengan akar gx, kemungkinan yang pertama, akar fx lebih dari gx atau akar fx lebih dari akar gx. Yang kedua, akar fx kurang dari gx atau akar fx kurang dari akar gx. Yang ketiga, akar fx kurang dari sama dengan gx atau akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Yang keempat, akar fx lebih dari sama dengan gx atau akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari pertidaksamaan irasional dan yang bukan merupakan contoh dari pertidaksamaan irasional. Nah, untuk yang contoh dari pertidaksamaan irasional itu ada pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu yang pertama akar dari x kuadrat dikurang 4 kurang dari sama dengan akar dari x ditambah 2. Lalu yang kedua, akar dari x dikurang 5 lebih besar dari 2x dikurang 11. Yang selanjutnya untuk yang bukan merupakan contoh dari pertidaksamaan irasional ada pada A dan B. Yang pertama, yaitu yang pada A ada 1 ditambah x akar 5 kurang dari akar 5. Yang kedua, yaitu B, x ditambah x kuadrat akar 5 kurang dari akar 5x. Nah, kedua contoh A dan B ini bukan termasuk pertidaksamaan irasional, meskipun bentuk mereka mengandung tanda akar ya. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional dilakukan dengan mengubahnya menjadi pertidaksamaan ekuivalen yang tidak memuat tanda akar lagi. Umumnya dapat dilakukan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, prosedur ini dapat dilakukan dengan menggunakan dalil atau aturan berikut ini. Misalkan, A, B lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka berlaku A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat jika dan hanya jika akar A kurang dari sama dengan akar B. Kesamaan berlaku jika A sama dengan B, yaitu A sama dengan B jika dan hanya jika A kuadrat sama dengan B kuadrat jika dan hanya jika akar A sama dengan akar B. Jika diberikan pertidaksamaan irasional yang berbentuk akar dari fx kurang dari sama dengan akar dari gx, maka penyelesaian harus memenuhi syarat berikut ini. Ada 3 syarat, yaitu yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0. Sebab bilangan di dalam akar tidak boleh negatif. Lalu yang kedua,
Gx lebih besar sama dengan 0. Sebab akar suatu bilangan tidak boleh negatif. Lalu yang ketiga, akar dari fx kurang dari sama dengan akar dari gx. Nah, syarat A dan B biasanya disebut syarat awal atau prasyarat. Yang berikutnya, Ibu telah menyediakan 2 contoh soal. Berikut contoh soal tersebut. Tentukan himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, akar dari X dikurang 3 kurang dari 2. Yang kedua, akar dari X dikurang 1 lebih besar dari akar dari 3 dikurang X. Yang berikutnya, Ibu telah menyediakan 2 contoh soal. Berikut contoh soal tersebut. Tentukan himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, akar dari X dikurang 3 kurang dari 2. Yang kedua, akar dari X dikurang 1 lebih besar dari akar dari 3 dikurang X. Sekarang kita masuk pada penyelesaian contoh soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari akar X dikurang 3 lebih kecil dari 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, menurut definisi, syarat yang harus dipenuhi adalah di mana akar X kurang 3 harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga agar akar X kurang 3 lebih dari sama dengan 0, maka X dikurang 3 harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambah 3, sehingga menghasilkan X lebih besar sama dengan 3 yang merupakan syarat pertama. Kemudian untuk syarat kedua yang terdapat pada soal, yaitu akar X dikurang 3 lebih kecil dari 2. Kedua ruas kita kuadratkan sehingga diperoleh X dikurang 3 lebih kecil dari 4. Jika dan hanya jika X lebih kecil dari 4 tambah 3, X lebih kecil dari 7 yang merupakan syarat kedua. Kemudian berdasarkan syarat 1 dan syarat 2 yang telah kita peroleh, kita terapkan pada garis bilangan, yaitu X lebih besar sama dengan 3 mengarah ke kanan, kemudian X lebih kecil dari 7 mengarah ke kiri, sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada pada daerah yang diarsir. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar sama dengan 3 dan X lebih kecil dari 7 untuk X anggota bilangan real. Selanjutnya untuk penyelesaian contoh soal yang nomor 2, yaitu kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari akar X kurang 1 lebih besar dari akar 3 dikurang X. Untuk penyelesaiannya kita terlebih dahulu harus mencari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk syarat pertama, X dikurang 1 harus lebih besar dari 0. Sehingga kita peroleh kedua ruasnya kita tambah 1, diperoleh X lebih besar sama dengan 1 yang merupakan syarat pertama. Kemudian yang kedua, 3 dikurang X ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh kedua ruas kita kurang 3, sehingga diperoleh min X lebih besar sama dengan min 3. Kemudian kedua ruas kita kalikan negatif, diperoleh X lebih kecil dari sama dengan 3. Jika dikalikan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi berlawanan. Kemudian untuk syarat ketiga, yaitu syarat pada soal, akar X dikurang 1 lebih besar dari akar 3 dikurang X. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan sehingga diperoleh
X min 1 lebih besar dari 3 kurang X. Kemudian kedua ruas kita tambah X dan juga kita tambah 1 sehingga diperoleh X tambah X lebih besar dari 3 tambah 1. Kemudian kita operasikan diperoleh 2X lebih besar dari 4. Kedua ruas kita bagi 2 sehingga diperoleh X lebih besar dari 2 yang merupakan syarat ketiga. Kemudian syarat 1, 2, 3 yang telah kita peroleh kita aplikasikan di garis bilangan. Yaitu untuk X lebih besar sama dengan 1 mengarah ke kanan. Kemudian untuk X lebih besar dari 2 mengarah ke kanan. Untuk X lebih kecil sama dengan 3 mengarah ke kiri. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya yaitu daerah yang memenuhi ketiga syarat itu atau sama saja daerah yang diarsir ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 3 di mana X-nya adalah himpunan bilangan real. Contoh soal yang berikutnya berupa contoh soal konseptual. Sebuah sepeda melaju di jalan raya selama T detik dengan panjang lintasan itu dalam satuan meter ditentukan oleh persamaan berikut ini. ST sama dengan akar dari T kuadrat dikurang 10T ditambah 40. Jika panjang lintasan sepeda sekurang-kurangnya adalah 4 meter, tentukan nilai T yang memenuhi. Akan membahas penyelesaian dari contoh soal kontekstual. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, oleh karena panjang lintasan sepeda sekurang-kurangnya 4 meter, maka ST, fungsi ST haruslah lebih besar atau sama dengan 4, yaitu ST lebih besar sama dengan 4. Kemudian pada soal kita sudah tahu bahwa fungsi ST yaitu akar T kuadrat dikurang 10T ditambah 40 lebih besar sama dengan 4. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, diperoleh T kuadrat dikurang 10T ditambah 40 lebih besar sama dengan 16. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh T dikurang 6 dikali T dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Sehingga T lebih kecil sama dengan 4 atau T lebih besar sama dengan 6. Ini adalah T yang memenuhi. Kemudian syarat tambahannya yaitu T kuadrat dikurang 10T tambah 40 lebih besar sama dengan 0 itu selalu terpenuhi. Karena T kuadrat dikurang 10T ditambah 40 itu adalah definit positif. Karena A lebih besar dari 0 dan juga D lebih kecil dari 0. Dengan demikian nilai T yang memenuhi pertidaksamaan pada soal yaitu di saat T lebih kecil sama dengan 4 detik atau T lebih besar sama dengan 6 detik. Sekarang kita sudah selesai mempelajari dan memahami materi pada video. Bagaimana perasaan kalian? Senang, bingung, atau sedih? Ibu harap kalian senang ya. Terima kasih.